mentor tentang persiapan rancangan. Nah, ini kan ini adik-adik semuanya, bukan untuk Ibu Dilan ini. Di dalam satu tahapan minimal ada 3 nilai berakhlak. Ini baru 1. Ya. Memaparkan rencana aktualisasi. Erat kaitannya dengan kompeten. Saya harus kompeten di dalam memaparkan rencana aktualisasi. Ya. Kolaboratif boleh ya, berkolaboratif dengan pimpinan. Nah, kemudian apalagi? Akuntabel, saya bertanggung jawab dalam memaparkan rencana aktualisasi. Ya. Jadi ini ditambahkan ya, Iya, Pak. minimal 3 nilai berakhlak. Oke, lanjut tahapan kedua, meminta saran dan rekomendasi kepada pimpinan. Lanjut, nah ini kan baru 2. Tahapannya itu minimal 3. Di dalam satu kegiatan minimal tahapannya 3. Setiap tahapan minimal 3 nilai berakhlak. Semua untuk semua ini. Untuk keterkaitan dengan visi dan misi cukup dituliskan menciptakan pemerintahan yang bersih, berwibawa dan inovatif. Ya, yang di atasnya coba apa visinya? Oh, misi ya, langsung aja ini di atasnya kegiatan ini berkontribusi, nggak usah langsung menciptakan pemerintahan yang bersih, berwibawa dan inovatif. Nah, ini juga nggak usah kegiatan ini menguatkan nilai dasar, nggak usah langsung kolaboratif, akuntabel, kompeten. Gitu. Ini untuk kegiatan ya, kegiatan ini. Ini yang nomor 7 ini menjelaskan yang kolom 2. Ya, kolom 3 dikaitkan dengan kolom 5 dikaitkan dengan kolom 3. Oke, lanjut. Nah, ini coba dari 1 ke 2. Turun lagi sedikit. Ini sebelum kedua, di sini ada hubungan antara kolom 2 kegiatan dengan agenda 3 di sini. Ya. Agenda 3. Sebentar. Nanti saya kasih contoh. Ini enggak ada ini Smart ASN dengan manajemen ASN-nya enggak ada. Oke, lanjut nanti saya kasih contoh. Mengumpulkan bahan yang akan dikuransi, terus lanjut mengumpulkan bahan sosialisasi, lanjut. Nah, ini juga baru 2 ya. Iya, Pak. Tahapannya minimal 3. Ya, siap, Pak. Terus yang ketiga, kegiatan ketiga sosialisasi tentang sistematika pelaporan dan SOP. Oke, ini juga 3 tahapannya ya nanti ya. Ya. Siap, Pak. Ya, menyiapkan bahan, menyiapkan narasumber, misalnya narasumbernya siapa, atau kita sendiri tetap dituliskan, melakukan sosialisasi. Ya, begitu tahapannya. Kemudian yang keempat, melakukan evaluasi. Ya. Itu satu yang pelaporan berapa orang di kantornya Bu Dilan? Maksudnya saya tentang pelaporan ini, setiap kegiatan kan yang bertugas selalu melaporkan hasil dari kegiatan tersebut, Pak. Jadi dia kebanyakan hampir semua anggota yang terlibat harus melaporkan setiap kegiatan yang mereka ikuti, Pak. Begitu Ya, berapa maksudnya. orang itu yang bertugas? Banyak, Pak. Tergantung, misalnya pengawalan pengamanan biasanya 5 orang, hanya satu Ya, yang taruhlah melapor. 5 orang. 5 orang itulah yang dievaluasi bagaimana dia membuat laporan, sudah baik benar, sudah benar belum gitu ya.
Oke. Terus jadwal. Oke, jadwal itu bisa mingguan, bisa harian. Iya, Ya, Pak. kalau memang mau harian boleh ya. Ya, hari pertama konsultasi dengan mentor, hari kedua apa, ketiga apa dan seterusnya. Tapi kalau enggak mau harian ya enggak apa-apa mingguan. Oke, untuk Ibu Rilan cukup, nanti saya kasih contoh ya untuk teman-teman lain juga. Stop share dulu. Baik, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Ya, saya akan memberikan contoh. Kalau dicari susah. Oke, ini adik-adik ya. Salah satu contohnya. Kita kasih contoh. Ini perencanaan, pelaksanaan kegiatan. Tersedianya bahan konsultasi. Keterkaitan substansi, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, loyal, adaptif. Kemudian yang sebelum kegiatan yang kedua, maka kita akhiri dengan manajemen ASN dan smart ASN. Ya, keterpaduan, profesional, cakap menggunakan teknologi, seperti ini ya, Bu Rilan dan kawan-kawan. Sebelum ke kegiatan berikutnya, harus ada keterkaitan dengan agenda 3 ya. Kalau boleh dianukan di sini, agenda 3. Agenda 3 terkait dengan kegiatan perencanaan, begitu. Kalau di Buliran tadi belum ada ini ya, belum ada agenda 3-nya. Ya. Agenda 3 di sini.
Begitu juga ini nanti ya, di bawahnya ya. Nah, ini ada manajemen ASN. Oke. Manajemen ASN atau Smart ASN. Ya, sebelum kegiatan atau tahapan kegiatan ya. Sebelumnya kegiatan saja, antara kegiatan ini dengan ini ya. Menyusun rancangan misalnya kaitannya dengan agenda 3 apa? Yaitu tambahan untuk bulan, mungkin teman-teman yang lain sudah ada ya. Ya. Lanjut Ibu Siti Nurlaila. Pak, mohon maaf Pak. Ibu Siti lagi kendala jaringan Pak. Mati lampu. Oke. Lanjut Pak Anpi. Mohon maaf juga Nggak Pak. ada. Aku Ranpi juga kendala jaringan. Oke, Bu Desi. Ya ini urut ini upload tugas ini. Bu Desi. Ya, silakan. Ya baik Pak, mohon izin share screen. Ya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan memaparkan bab 2 rancangan aktualisasi. Yang pertama nilai-nilai ASN. Ya, lanjut. Oke, ya itu memang tinggal disalin ini memang di kolom-kolom. Kedudukan dan peran. Ada kode etiknya enggak? Ada Pak. Oke. Kode etik ASN. Oke, ya lanjut. Kode etiknya ada banyak loh. Ada 12 item. Ya, bertanggung jawab, disiplin, dan seterusnya ya nanti ditambahkan. Oh iya Pak, baik. Oke, lanjut mekanismenya. Smartnya, ya ini sudah ada Setiawan ya. Oke, lanjut. Kerancangan, aktualisasi, analisis isu. Isu ini berdasarkan pengamatan yang dilakukan, terdapat 3 isu dan saya menganalisis dengan tabel APKL. Dapat yang pertama, rankingnya yang pertama kurangnya pemahaman ibu tentang pentingnya pemberian ASI eksklusif. Kemudian identifikasi penyebab masalah dengan menggunakan analisis fishbone. Ya, oke, ini yang fishbone. Jadi apa akibatnya ketika pengetahuan ASI eksklusif ya? Iya. Ya tidak diterapkan, ya makan banyaknya ibu-ibu yang tidak memberikan ASI eksklusifnya kepada bayinya. Ya. Iya, Pak. Ya, atau makin banyaknya ibu-ibu yang pemahamannya rendah. Makin banyaknya. Pemahaman ibu tentang manfaat. Iya. Kurangnya dukungan. Penyebabnya kurungan ini pakai apa ini? Iya, Pak. Dukungan keluarga, mainnya, pemahamannya, pengetahuannya, terus metodenya kurang efektifnya edukasi, tidak tersedianya media edukasi material. Oke, lanjut ke rancangan. Isu gagasannya peningkatan pengetahuan ibu tentang, coba gagasannya tadi, tentang pentingnya pemberian ASI eksklusif pada bayi usia di RSUD Trikora Salak. Oke, lanjut ke kegiatan. Kegiatan pertama, perencanaan pelaksanaan kegiatan. Tahapan kegiatan menyiapkan bahan yang akan dikonsultasikan. Ya, nambahkan itu ya, akun nilainya ditambahkan. Ya, Pak. Baik. Terus ininya Bu Desi, nilai organisasinya to the point-nya aja ya, adaptif, kolaboratif.
Oh langsung Pak, langsung. Ya langsung aja, nggak usah dinarasikan. Kan Oh, sudah iya. narasinya sudah di sini di keterkaitan ini. Oh iya Pak, baik. Oke lanjut B. Mendiskusikan dengan mentor terkait konsep rencana. Oke lanjut tahapannya. Kemudian meminta surat persetujuan dari mentor. Oke. Kegiatan 2. Kegiatan membuat media edukasi, mencari bahan materi. Ya. Kemudian Menyusun dan membuat desain dan poster. Iya. Baru mencetak poster dan leaflet. Oke. Kemudian melakukan koordinasi dengan kepala ruangan mengenai pemasangan poster di ruangan. Iya. Kemudian memasang poster di ruangan. Oke. Kemudian tahapan ketiga membuat kuesioner. Kegiatan ketiga membuat kuesioner. Tahapannya itu mencari bahan referensi, baru menyusun dan membuat kuesioner, mencetak kuesioner. Membagikan leaflet. Itu yang Pak, yang visi misinya juga nggak usah perlu lagi pakai kegiatan ini berkontribusi. Iya, langsung meningkatkan meningkatkan masyarakat melalui pendidikan. Iya. Oh iya Pak, baik. Yang keempat melakukan edukasi. Pertama melakukan pretest. Kemudian bagikan leaflet. Kemudian menjelaskan isi leaflet kepada orang tua bayi. Dan keempat, melakukan post-test. Tahapan kegiatan kelima, evaluasi dan pelaporan. Mengumpulkan bahan pretest dan post-test, menganalisis dan tabulasi data ke dalam diagram batang, kemudian membuat laporan hasil evaluasi. Iya. Membuat laporan hasil evaluasinya Iya, Pak. yang kegiatan ini ya. Evaluasi terhadap pemahaman ibu ini terhadap pemberian ASI eksklusif, bukan laporan aktualisasi ya. Iya, laporannya hasil dari kuesioner itu Pak. Iya dari Pak. kuesioner. Iya Pak. Melaporkan ke pimpinan. Membuat laporan, oke. Jadwal tentatif aktualisasi saya buat per minggu Pak. Oke. Kalau saya sih maunya harian kalau saya. Berarti kalau harian Pak, bagaimana misalnya macam hari pertama ke sampai 30, ke 3? Kan 30 hari kerja. Iya. Kalau guru Sabtu Minggu kan. Iya, disesuaikan dengan jadwal ruangan Pak. Iya. Oke. Iya. Kita lihat jadwal ya, mulai aktualisasi tanggal berapa, berakhir tanggal berapa. Ya, yang libur dikasih merah-merah. Ya, oke. Cukup sih Bu Desi, apalagi kan sudah ya, menyiapkan bahan, ini tinggal nambahin. Tinggal tambahin yang ininya Pak. Ini nanti untuk absennya ditambah-tambahkan ya. Hari pertama siapa yang diedukasi, mungkin 3 orang, 4 orang. Besoknya absennya ditambahkan ya. Baik Pak. Karena ini bukan tergantung pasien yang datang. Edukasinya kan tidak secara umum ya, tergantung pasien yang datang ya Bu Desi ya. Tergantung nanti hari ini absennya mau melahirkan. Tapi bagusnya kalau edukasinya kasih waktu yang lama, hari ini 3, besok 2 gitu. Yang penting ada kegiatan tiap hari. Iya Pak, iya. Teman-teman yang lain juga gitu. Kalau yang di puskesmas bagaimana gitu ya. Kan makanya ya kalau di puskesmas saran saya penyuluhan itu 3 kali. Diambil sampel-sampel yang kritis di wilayah yang kritis. Terus
kalau setelah penyuluhan hari lainnya nganggur dong, nggak ada kegiatan, maka dia ada isi dengan edukasi di puskesmas. Ada pasien datang, dikasih penyuluhan supaya hari-harinya itu ada kegiatan. Kegiatannya yang lama, hampir 2 minggu, 3 minggu gitu. Nah, supaya apa? Kita kan aktualisasi ini menanamkan disiplin kerja. Kalau banyak kosong-kosongnya kegiatan itu berarti kegiatan aktualisasinya kita santai, kurang nilainya nanti. Ya, makanya tiap hari diisi, misalnya menayangkan video tentang pemberian ASI eksklusif di puskesmas, misalnya di puskesmas, seminggu kasih 2 kali di ruang tunggu. Bisa juga gitu, smartnya dapat, kelihatan itu juga dilihat oleh penguji. Oh, ini anak santai nih kegiatannya gitu. Oh, ini anak-anak memang tiap hari ada kegiatan, walaupun ya menyiapkan bahan kan bisa 4 hari media itu. Hari ini, besok lagi. Nah, medianya misalnya membuat 3, tapi ditayangkan 1 di dalam penyuluhannya, nggak apa-apa gitu ya, untuk mengisi waktu kosong itu. Ya, oke, cukup Bu Desi, di stop set. Ya sudah lengkap sih ini. Tinggal... Baik, terima kasih Pak. Oke, lanjut ke berikutnya, Bu Farah. Ya. Baik Pak, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Silakan. Ya, bab 2 rancangan aktualisasi. Awalannya ada nilai-nilai dasar aparatur sipil negara ya. Oke, lanjut. Oke, pakai anu kan tabel ini, tabel kedudukan dan peran, lanjut. Lanjut kedudukan dan peran. Ada kode etiknya? Ada Pak. Oke, cuti kode etik. Oke, ini yang dimaksud Bu Desi. Coba. Ini Bu Desi yang dimaksud, ada 12 ini. Persisnya ditempatkan ini. Oke, lanjut. Sistem merit. Ya, ini tergantung selera teman-teman aja. Oke, lanjut. Smartnya. Ini pakai 2 spasi ya. Iya Pak. Smartnya. Belum saya cantumkan yang dari menurut Setiawan. Ya. Ya, oke. Ya, ditambahkan berarti kebalik dengan Bu Desi tadi ya. Desi Setiawannya ada. Iya Pak. Ya, kalau ini selera masing-masing. Digital. Oke, lanjut ke analisis isu ya. Fishbone-nya saya lihat. Oke, stop dulu ini. Rendahnya pengetahuan tentang gizi. Ya, kalau apa akibatnya ketika rendahnya pengetahuan tentang gizi dibiarkan, maka makin banyaknya balita yang kekurangan gizi. Akibatnya ini. Iya Pak. Ya, bukan identifikasi rendahnya. Iya, tapi akibatnya ketika ini dibiarkan, maka makin banyaknya bayi yang kekurangan gizi gitu ya. Iya Pak. Oke, metodenya belum adanya pendekatan sosial, kurangnya sumber informasi tentang gizi. Ini misalnya belum adanya pendekatan sosial. Apa yang akan dilakukan dengan ini? Penyuluhan ya. Iya Pak. Oke, kurangnya
sumber informasi, kurangnya edukasi, kurangnya sarana dan prasarana mendapatkan edukasi lingkungan. Oke, sudah boleh. Langsung ke rancangan. Kalau Bu Desi tadi sudah ada nggak dikaitkan antara kegiatan dengan kedudukan dan peran tadi? Saya kok kurang perhatian. Belum ada, Pak. Oh, belum ya. Oke. Lanjut ini, silakan. Ya Pak, ini Belum optimalnya konseling dan penyuluhan gizi di wilayah kerja PT. Jadi gagasannya apa? Nanti ditambahin gagasannya ya. oh iya Pak. Gagasannya meningkatkan ya konseling dan penyuluhan gizi. Oke, lanjut. Kita bacakan kegiatan dan tahapannya. Coba sebentar dari yang pertama. Ini nggak usah narasinya ya, yang kolom 7 ini. Oh, Langsung iya, Pak. kolaboratif, ini cuma sama dengan yang lain tadi. Bertemu dengan konsultasi, koordinasi dengan kader Posyandu, lanjut. Kegiatan 3 membuat jadwal kegiatan. Nah, ini ditambah ya ke agenda 3 ya, keterkaitannya dengan agenda 3 di space yang kosong ini. Oh iya Pak, baik Pak. Kegiatan perencanaan dengan agenda 3 apa sebelum masuk ke kegiatan yang kedua. Kemudian membuat media informasi, mengumpulkan merangkum bahan informasi, mendesain dan mencetak leaflet, lanjut membuat format penginputan. Nah, ini sebelum ketika nanti di sini ditambahkan ya peran dan kedudukan ASN ya, Oh, manajemen iya, atau smart ya. Agenda 3 manajemen dan smart semua ditambahkan begitu. Melakukan sosialisasi, membagikan leaflet, menjelaskan isi maksud, membagikan format data, kuesioner. Ya. Coba yang nomor 3. Membagikan format dan data kuesioner dan inform consent pada ibu balita. Kuesiernya nggak kuesiernya berupa apa ini? Postes atau gimana? Free post Pak. Nah, free test and post test. Iya, free dan post test. Nah, free-nya ditaruh di atas dulu tahap pertama. Iya Pak. Ya, ya. Sebelum leaflet dibagikan, free test dulu. Iya Baru Pak. leaflet dibagikan, mesti kasih penjelasan. Nah, baru dia isi, kita dampingi. Tidak semuanya paham dengan isi kuesioner itu kan. Iya Pak. Nah, minta bantuan teman-teman nanti di dalam mendampingi pengisian kuesioner, mungkin sampelnya 10 saja. Ya, 10 ibu-ibu. Minta bantuan teman-teman perawat 2 atau 3 orang. Atau minta bantuan kader untuk mendampingi pengisian kuesioner supaya terarah. Iya Pak. Ya, dan kuesioner itu bagusnya ya tidak aja, jangan memberikan peluang untuk menjawab dia. Iya Pak. Ya, jawabannya ya, tidak setuju gitu saja. Kalau tidak setuju berarti dia misalnya belum paham ini. Oke, itu berarti nambahnya di tahapan pertama itu memberikan free test ya. Yang terakhir memberikan post testnya. Evaluasi kegiatan, data gizi menggunakan Excel, mengumpulkan dan mengolah hasil, membuat laporan. Oke, sama dengan yang lainnya. Iya Pak. Ya. Untuk penyuluhan jangan lupa bukti fisiknya. Ini laporannya, ini jadwalnya harian ya. Seperti ini teman-teman yang masih mingguan, hariannya seperti ini lebih jelas ya. Untuk penyuluhan edukasi itu
terutama teman-teman yang di puskesmas, itu ada absen, ada foto atau video, kemudian ada notulen, jangan lupa ya notulen. Ya, notulennya biasanya yang bersangkutan. Kalau ada narasumbernya orang lain berarti kita jadi notulen, tapi kalau kita yang jadi narasumber, notulennya minta tolong teman. Oke, ini misalnya persiapan kegiatan. Oh, ini langsung mingguan juga akhirnya ya. Bertemu. Ini bagusnya gini, bertemu konsultasi dengan mentor 1 hari saja tanggal 21. Koordinasi tanggal 22 gitu. Nggak disamaratakan. Ini sama dengan mingguan dong. Ya, ininya sudah mingguan, harian. Tapi pewarnaannya masing-masing. Iya, Pak. Dibuat kolom-kolom lagi nih ya, dibuat baris-baris lagi supaya warnanya tidak 1 minggu full. Iya, Pak. Ini berarti di garis-garis jadi 3 ya. Iya, iya. Supaya biru-birunya jalan gini, sini, 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 sini. Iya, baik. Ya, buat jadwal sehari, koordinasi 2 hari gitu ya. Iya, baik, Ya, Pak. bertemu mentor 1 hari, koordinasi 3 hari, membuat jadwal 1 hari, begitu. Untuk teman-teman lain juga gitu. Misalnya ini membuat media, coba yang kedua. Coba dikasih naik. Oke, membuat media, mengumpulkan dan merangkum bahan informasi 2 hari, mendesain 1 hari, terus berikutnya membuat format penginputan data ibu balita 1 hari saja ya. Medianya mana? Katanya membuat media. Membuat, mendesain dan mencetak. Oh, leaflet ini. Iya, Pak. Oh, mendesainnya. Ya, mendesainnya 1 hari, iya. leafletnya mencetaknya 1 hari. Iya. Itu diatur lah dan seterusnya ya. Iya, Pak. Oke, Bu Farah sudah. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, lanjut ke Ibu Mariati. Ya, baik, Pak. Masih menunggu Bu Mariati. Ibu Mariati stop saja, yang dari saya saja. Oke. Oh, sebentar ya. Sebentar saya stop belum saya enable. Oke. Jadi ini Ibu Mariati, yang pertama ini jangan langsung begini, kasih narasi sedikit lah. 1 alinea ya. 1 alinea itu minimal 3 baris ya. Baru masuk di sini. Oke. Nah, ini di dalam tabel ini spasinya boleh 1 saja. Ini 1,5 ya. Kalau di tabel-tabel adik-adik sebaiknya 1 spasi saja.
Oke, kedudukan dan peran. Oh, ini ditambahkan kode etik ya, Bu Mariati. Bu Mariati. Halo. Bu Mariati enggak ada di room ini. Ada Pak, mungkin lagi kendala jaringan Pak. Tapi enggak ada di saya. Enggak ada di saya. Keluar stop. Oh, ini ada Mariati. Tapi belum ada videonya. Ibu Mariati ada. Oke, kita. Tadi ada tak keluar saya, Pak. Oh, iya. Oke. Ini jadi untuk manajemen ASN-nya nggak ada kode etiknya ya, ditambahkan ya. Ya, Pak. Ya. Kemudian smart ASN-nya. Nah, ini dikasih rata kanan ya, ketikanya ya Bu ya. Ini nggak rata kan ini. Rata kanan tulisannya ya. Dirapikan. Ini kan, ini nggak ada rata kanan. Ini ya, mulai dari kedudukan dan peran ini nggak ada, harus rata kanan ini. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang penyakit TB paru. Apa akibatnya ketika permasalahan ini dibiarkan? Akibatnya adalah semakin bertambahnya pasien TB di wilayah puskesmas nih, ya. Ibu Mariati di puskesmas, ya. Makin banyaknya pasien TB di puskesmasnya Ibu. Apa yang menyebabkan kurang media informasi, meningkatkan penyakit paru, measurement ini pengetahuannya dia tentang TB itu nggak ada, kurang gitu ya. Kemudian tidak peduli dengan penyembuhan TB itu measurementnya, bukan meningkatkan penyakit paru, ya, lingkungannya. Oh, environment yang lingkungan ya, measurement ini bukan lingkungan, ini environment, ini manusia ketidak. Ini lingkungan rumah yang kurang sehat boleh, ditambahkan pengetahuannya kurang, kemudian ketidakpeduliannya memang dengan pengobatan paru-paru walaupun sudah dikasih tahu. Meningkatnya penyakit TB measurement ya. Oke. Perencanaan pelaksanaan konsultasi, membahas rencana, melakukan menyusun rancangan pelaksanaan sosialisasi. Kemudian melakukan sosialisasi, kunjungan rumah. Evaluasinya di mana? Iya, Pak. Belum ada evaluasinya, belum tambahkan. Ya. Oke, tambahkan ya. Perencanaan. Ini, Pak, maksudnya DP evaluasi hasil. Gimana? Sebentar, mulai dari awal dulu. Perencanaan, melakukan konsultasi, output ini.
Nah, ini nanti ditambahkan ya nilai-nilai berakhlaknya Ya, Pak. ya. Ya, ini langsung misi 2 apa meningkatkan, langsung ini juga langsung berakhlaknya, nggak usah narasi lagi bersama teman-teman ini ya. Kemudian ini kegiatan 2 menyusun rencana pelaksanaan. Ya, rencana saja. Oh iya, Pak. Rencana belum. Persiapan pelaksanaan. Sosialisasi penyakit TB paru. Membuat leaflet. Mengkonsultasikan dengan kepala puskesmas. Cuma 2. Ya, Pak, belum. Menyusun rancangan itu kan cari referensi dulu di internet. Oh iya, Pak. Baru merancang leaflet, baru membuat leafletnya. Jadi konsultasi ini enggak usah, kan sudah di awal kegiatan sudah ada konsultasi. Konsultasi kan semua. Oh iya. Ini leaflet saja medianya. Jadi kalau ini leaflet, maka judulnya ini tidak ini, Bu. Judulnya ini membuat leaflet, itu saja. Leaflet sama apa rencananya? Leaflet sama apa? Leaflet saja. Iya, Pak. Nggak usah menyusun rancangan pelaksanaan sosialisasi tentang penyakit TB. Langsung aja menyusun leaflet. Leaflet penyakit TB paru, gitu saja. Oh iya, Pak. Ya. Ini bahan untuk edukasi nih. Ya, sosialisasi. Kalau judul nggak usah pakai melakukan, langsung sosialisasi gitu. TB paru gitu saja. Ya. Di sini baru nanti melakukan, membagikan leaflet. Ini enggak ada kuesionernya. Ada kuesionernya enggak? Tidak ada, Pak. Tidak ada. Berarti harus ditambahkan kuesioner. Kuesioner bisa, pemantauannya bisa. Kan itu TB paru itu kaitannya dengan minum obat kan? Iya, Ya, bagaimana kepatuhan dia, pengetahuan dia tentang perawatan di dalam menyembuhkan penyakit TB itu yang lebih penting. Ya, jadi prakteknya pada saat kunjungan rumah, leaflet itu kan yang menjelaskan tentang bagaimana minum obatnya, bagaimana tata cara perawatannya kan di situ. Ya. Evaluasinya memang kalau nggak mau leaflet berarti yang ini. Oh, sebentar. Supaya membagikan leaflet, menjelaskan tentang penyakit TB, melakukan sesi tanya jawab dengan masyarakat tentang TB. Oke, terus ini kunjungan rumah menghubungkan pasien terlebih dahulu sebelum melakukan kunjungan, menghubungi ya. Melakukan kunjungan rumah menjelaskan tentang penyakit TB paru. Nah, ini ditambahkan satu ini di tahapannya. Ibu Mariati mengontrol ini, monitoring monitoring, ya, apa namanya, perawatannya itu bagaimana, minum obatnya dia patuh tidak, kemudian bagaimana rumahnya, ventilasinya benar enggak, gitu ya, sesuai dengan SOP tidak, gitu ya. Ya, lebih banyak ke narasi sih kalau nggak mau. Sebetulnya kalau mau menolong evaluasi paling gampang itu bikin kuesioner sebelum dan sesudah bisa dibandingkan. Ya, tapi misalnya data untuk latar belakangnya kita bahwa penyakit TB di tempat saya itu yang tidak patuh minum obat ini dari 10 orang
yang patuh minum obat hanya 2 orang gitu ya. Tapi setelah disosialisasikan, kemudian ada kunjungan rumah, ternyata yang dulunya nggak minum obat jadi patuh minum obat. Sebetulnya kegiatannya salah satunya bagaimana kepatuhan dia minum obat itu, terus ada memberikan edukasi kepada keluarga pasien tentang bagaimana tata cara minum obat untuk penyakit TB. Nah, sehingga keluarga pasien ini bisa mengawasi mereka gitu ya. Ya, kalau yang bersangkutan kan bisa aja bohong, sudah Bu, sudah saya minum. Tapi keluarga pasien lah yang diminta untuk mengontrol dia, mengawasi dia. Kalau kita kan nggak mungkin 24 jam mengawasin dia. Gitu ya. Ada kegiatan itunya Ibu Mariati, actionnya Iya, nanti di kunjungan rumah. Ya, jadi monitoring di kegiatan D-nya itu. Monitoring, kemudian E-nya evaluasi, nggak usah tambahan kegiatan lagi, taruh di tahapan aja. Jadi tambah lagi 2 tahapan, Iya, Pak. monitoring, kemudian evaluasi. Oke, cukup Bu Mariati ya. Iya, Pak. Terima kasih. Oke, sekarang Pak Donald. Izin Pak untuk Ya, share screen. silakan. Ada kelihatan Pak? Kelihatan. Kasih besar dikit Pak. Tambahkan plusnya itu. Ini? Ya. Lagi. Oke. Oke, ini rancangan Ya, ada narasinya ya, kayak tambahkan narasi Pak ya. narasi ya 3-4 baris lah satu alinea untuk menuju ke format ini. Baru nanti dituliskan tabel berapa ini gitu ya. Ya, Pak. Oh, sudah 21 tadi ya. Coba. Coba yang di atasnya tabel ini Pak tadi. Ada tabelnya enggak? Nah, ini 21. Ditulis tabel 21 gitu, ada kata-kata tabelnya. Nanti di atasnya ini tabel 21, nilai-nilai dasar aparatur sebelum tabel itu. Kan nanti ada narasinya dulu. Baru di atas kolom ini, format ini ada tabel 21, nilai-nilai dasar aparatur sipil negara. Oke, lanjut. Kedudukan dan peran. Iya, ini belum ada DP kode etik ASN. Kode etiknya. Oke, smartnya. Ini juga yang setiawan belum ada Pak. Oke. Kemarin sudah saya kasih kayaknya. Oh, ada di PowerPoint kok. Iya Pak. Ya. Oke, lanjut ke analisis isu, utamanya fishbone. Kurangnya disiplin perawat dalam pemilahan sampah medis dan non medis. Ya, ini akibatnya ketika ini dibiarkan makin banyak perawat yang tidak patuh terhadap pemilahan sampah medis dan non medis. Ya. Metodenya kurangnya pengawasan, material, kurangnya sumber informasi, kebiasaan yang tidak disiplin dalam memilah sampah, kurangnya kesadaran perawat. Oke, ininya oke penyebabnya. Lanjut ke isu gagasan. Tambahin gagasannya ya. Di bawahnya isu ya Pak. Ya, kurangnya disiplin ya. Jadi gagasannya meningkatkan disiplin perawat dalam pemilahan sampah. Oke, lanjut. Persiapan pelaksanaan kegiatan melapor
konsultasi dengan kepala ruangan. Nah, ini ditambahkan ya. Oh, baru 2 ini. Nilai berakhlaknya ya. Iya, ini juga. Minimal 3. Boleh lebih dari 3. Iya, Pak. Oke. Dengan ini kegiatan yang dihapus, Ya, Pak. ini langsung meningkatkan. Ini langsung profesional. Itu saja. Oh iya, Pak. Siap. Enggak, bukan profesional dia, berakhlak kan akuntabel kan. Ya. Masalah, Pak. Akuntabel karena profesional. Iya, Pak. Oke, lanjut berkonsultasi dengan kepala ruangan. Nah, tahapannya tambah 1 ya. Iya, Pak. Ya, Tambah menyiapkan bahannya atau apa. Iya, Pak. Kemudian 2, melakukan sharing kepada perawat tentang SOP pengelolaan sampah. Ini SOP, mencari dokumen SOP, oke, mencetak dokumen, membagikan dokumen. Dikonsultasikan dulu sama pimpinan tentang dokumen ini. Kan mencari dokumen ini, Bapak enggak buat ini, enggak buat SOP-nya, menyederhanakan gitu, tidak. Tidak, Pak. Oh, yang sudah ada memang. Iya. Oke, gitu. Ini mencari dokumen, minta persetujuan atasan kan, melapor dulu, ya, baru mencetak, baru membagikan. Oke, Pak. Ya, menunjukkan SOP-nya itu sama atasan. Ini maksudnya ini Pak ya, ini minta persetujuan bahwa SOP ini yang saya pakai. Gitu. Meminta persetujuan pimpinan dalam penggunaan SOP. Gitu. Iya, Pak. Oke. Saya kasih masuk yang nomor 2 sini Pak, atau dikasih masuk saya nomor 1? C, poin tak enggak, sini saja. Di nomor 2 Pak ya? Kegiatan 2, tahapan B. Oh iya, tahapan B. Oke, B Pak. jadi C jadi D. Oke, Pak. Siap. Oke, lanjut. Monitoring dan evaluasi kegiatan. Berkoordinasi dengan kepala ruangan, lanjut. Dan tim jaga melakukan pengawasan dalam pemilahan sampah. Oke. Melihat hasil pengawasan, pemilahan sampah dan membuat laporan. Oke, jadi 3 saja ini. Coba kegiatannya. 3 saja. Iya, Pak. Harus ditambahi 1 loh Pak. Kegiatannya nggak boleh 3, minimal 4. Oh iya, Pak. Siap. Jadi ini merencanakan sharing kepada teman. Yang ketiga tadi apa? Monitoring. Oh tidak, Bapak praktekkan dulu. Tambahin 1 sebelum monitoring. Ini jadi kegiatan keempat. Kegiatan ketiga itu simulasi pemilahan sampah. Jadi Bapak ini bawa sampah kan, nah, kemudian disimulasikan ke teman atau ke pasien. Apa rencananya, teman atau pasien? Teman Pak. Teman saja ya. Iya. Iya. Terus itu membuat sampahnya nggak ada. Bisa juga dibuat kegiatan, menyiapkan tempat sampahnya dengan memberikan labelnya. Itu kegiatan juga. Kalau tempat sampah dan labelnya sudah ada kayaknya Pak. Iya, tapi Bapak tetap tulis di kegiatan, menyiapkan ya. Malah enak Bapak nggak beli lagi. Sudah ada. Iya. Menyiapkan tempat sampah dengan labelnya. Labelnya sudah ada. Iya. Sudah. Iya, Pak. Bapak buat lagi saja yang baru. Oh iya, Pak. Di inovasi, dibuat yang lebih cantik dari yang ada. Ya, foto sebelum dirubah itu, foto yang lama, terus yang baru yang Bapak buat yang mana gitu ya. Yang lebih cantik tentu toh. Iya.
Itu kegiatan juga. Malah 5 malah kegiatannya, menyediakan tempat sampah, di dalamnya tahapannya ada ini membuat stikernya itu apa Label. namanya ya, labelnya itu sampah medis, non medis gitu, yang ceria-ceria gitu, no. Pokoknya yang beda dengan yang lama. Jadi tidak selalu membuat hal yang baru, modifikasi itu juga kegiatan adik-adik semuanya ya. Jadi 5 kegiatannya bisa: perencanaan, sharing, menyediakan tempat sampah dan memberikan labelnya, simulasi, kemudian monitoring. Jadi kegiatan itu minimal 3. Minimal 4. Bahasanya kegiatan lebih dari 3. Jadi 4 kan. Oke Pak Donald, cukup ya. Oke Pak, terima kasih. Oke, Pak Ibnu, silakan. Mohon maaf Pak Ibnu lagi kendala jaringan Pak. Oke, kembali lagi ke atas yang tadi nggak ada ya, Ibu Siti sama Pak Anpin nanti ya. Iya Pak. Iya Pak. Dulu. Ini di mana ini anunya, Zoom-nya ini, di Baruga atau di mana? Dibalut Pak, di Telkom. Di Telkom. Dibalut? Iya, mati lampu. Iya, mati lampu. Tinggalnya di Banggai Laut. Iya. Oh, sama Pak Anu juga, Pak Anpi juga. Iya Pak. Ini DTK. Atau saya aja yang anu. Sudah ada Pak. Sudah. Iya. Belum di-share tapi. Oke. Kelihatan Pak. Sudah. Kasih besar dikit. Lagi. Kelihatan Pak. Oh ya, oke. Ya, ini juga ya. Kasih narasi dulu ya. Oke. Sebelum tabel ini ada narasinya ya. Oh iya, iya Pak. Ya, oke, lanjut. Nih, ada kode etiknya enggak? Kode etik ada Pak. Oke, Ini lanjut. kode etik. Oh iya. Kemudian smart-nya. Smart ASN ini Pak. Oke. Ada setiawannya enggak? Ada paling atas Pak, saya Oh taruh. ya, sudah. Lanjut ke fishbone-nya. Oh iya Pak.
Ini Pak. Dikit. Iya. Oke. Kurangnya pengetahuan ibu hamil tentang tanda-tanda bahaya dalam. Jadi akibatnya ketika ini dibiarkan, tidak ditangani, maka semakin banyak ibu hamil yang tidak mengetahui tanda-tanda bahaya dalam kehamilan. Ya. Iya Pak. Penyuluhan, sarana penyuluhan kurang, biayanya tidak datang di posyandu, ini malas membaca, tingkat pendidikan yang rendah, metode kurangnya peran. Oke, boleh lanjut ke rancangannya. Ini Pak. Gagasannya ditambahkan ya. Isunya itu, coba yang di atas tadi. Judulnya tadi loh isunya. Isunya kan rendahnya ya. Isu ini rendahnya pengetahuan ibu hamil. Iya. Ya, gagasannya meningkatkan pengetahuan ibu hamil. Ini judulnya ini, peningkatan pengetahuan ibu hamil, ini judul. Iya, gagasannya Pak. Meningkatkan pakai me. Oh iya, meningkatkan Pak. Perencanaan pelaksanaan. Adapun dengan bertindak proaktif melakukan konsultasi adaptif dengan harmonis. Terus ini dikasih bol-bol begitu ya, penulisannya adaptif. Oh iya Pak. Supaya enak orang ya, harmonis, kolaborasi 3. Sudah berarti ini sudah 3. Oke, ini untuk yang kolom 7 masih kegiatan 1 coba. Tadi ini langsung akuntabel, nggak usah diurai-urai lagi ya. Oh iya Pak, kompeten berarti dan ini seterusnya. Oh iya Pak. Sama dengan teman-teman lainnya ini. Ya, kalau nilainya sudah 3, atau ini juga langsung meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pendidikan. Oke, lanjut. Melakukan koordinasi dengan, nah ini baru 2 tahapannya ditambahi ya. Tahapannya minimal 3. 3. Oh iya Pak. Yang kedua, menyiapkan alat bahan untuk persiapan. Mencetak leaflet, lanjut. Menyiapkan materi. Terus menyiapkan sarana alat bantu pelaksanaan penyuluhan. Apa sarananya yang lain yang disiapkan? Kalau untuk sarana rencana dipakai ini Pak, menampilkan menonton ini video. Langsung ditulis menyiapkan video gitu. Ya, nanti Pak. Aja diganti. Iya. Ya, lanjut. Melaksanakan penyuluhan yang membagikan leaflet dan kuesioner. Kuesioner dulu, dia isi dulu, baru dibagikan leaflet. Oh iya Pak. Ya, terbalik berarti. Ya. Lanjut. Ya masing-masing dia berdiri sendiri. Oh iya. Dicampurkan kuesioner, baru membagikan leaflet. Terus tahapan berikutnya melakukan pengolahan data. Yang ketiga. Yang ketiga, ini yang ketiga Pak, melaksanakan penyuluhan. Oh iya, jadi memberikan kuesioner, pretest, membagikan leaflet, melaksanakan penyuluhan, baru post-test. Melakukan penyuluhan, baru post-test.
Oke, kan tahapannya jadi 4. Iya. Kemudian yang keempat, melakukan pengolahan dan analisis hasil dan pelaporan. Iya. Apa dulu? Merekap dulu ya. Iya, Pak. Ya, merekap dulu, baru menganalisis hasilnya. Oh, ini analisis dipisahkan. Iya, itu mengolah data sudah. Iya, Pak. Merekap sama dengan mengolah sudah. Iya. Salah satunya analisis hasil, baru melapor ke pimpinan apa hasilnya. Ada, Pak. Ini melapor kepada pimpinan. Oh, ini menyusun hasil dan Yang D. laporannya. Oh, ada. Ya, oke. Ya, oke. Ya, cukup, Bu. Bu Siti. Untuk Ya, kegiatan silakan. saya bisa berfokus untuk ke 1 desa, Pak. Tapi 3 kali ke sana. Ini kan Iya. kenapa cuma 1 desa? Karena wilayah desa itu setengahnya penduduk terbanyak di situ dan setengah penduduknya terbagi di 6 desa, Pak. Jadi evaluasinya ke sana lagi. Iya. Tadi coba ini tadi yang isunya tadi yang ke atas isu-isu peningkatan pengetahuan tentang tanda-tanda bahaya dalam kehamilan. Nah, kalau dalam sebulan, kalau sekali gimana? Kegiatan hari lainnya apa? Oh, iya, Pak. Berarti saya ambil semua desa di setiap 3 saja, 3 posyandu. 3 Boleh posyandu. 1 desa, tapi 3 3 posyandu. posyandu. 1 desa berapa posyandu, Kak? Cuman 1, Pak. Tapi yang datang kurang. Kebanyakan tidak datang posyandu juga, Pak. Ambil sampel yang di kota 1. Oh, iya, Pak. Ibu Siti di puskesmas mana? Di Puskesmas Tutikum Selatan, Pak. Oh, Tutikum Selatan itu yang menghadap ke Banggai Laut itu ya? Iya, Pak. Yang ada orang Bajo itu? Iya, di situ tempat yang ini banyak warga yang masih kurang ini respon. Oh, jadi untuk kesehatan. kalau gitu penyuluhannya nggak apa-apa di situ, di sekitar-sekitar situ saja yang terjangkau. Iya. Yang penting 3 kali. Saya rencana Pak, karena kan dia penduduknya 3.000. Oh, di Jadi situ saya mau saja. ambil 3. Iya, 3 ini saya bagi-bagi karena kalau dikumpul 1 kebanyakan, Pak. Makanya saya mau bagi 3. Iya. Per dusun dia. Iya, dusun ini hari apa, minggu ini, minggu depan, terserah nanti diatur. Iya, Pak. Terus kalau hari-hari lainnya yang nggak penyuluhan di puskesmas, ya, Iya, edukasinya, Pak. Ya, untuk mengisi kegiatan-kegiatannya. Baik, Pak. Ya, oke. Oke, makasih Bu Siti. Yang terakhir, Ya, terima kasih Pak juga, Anpi, Pak. ya. Di stop share. Pak, boleh Bapak yang tampilkan, soalnya laptopnya saya bermasalah, Pak. Oke. Kok nggak mau ya? Saya coba dulu. Mudah-mudahan boleh. Oh, sudah. Sudah. Apa?
Ini kan, ini. Iya, Pak. Iya, Pak. Ya, ini narasinya ditambah dulu ya, jangan langsung tabel gini. Tambah satu alinea Iya, ya. Pak. Iya, Pak. Di sini dikasih tabel di sini. Oh, tabel. Ributnya di sana deh. Ya, Iya, Pak. tempat itu ribut sekali. Iya, Pak. Iya, anak-anak di sekolah. Namanya di tempat umum ya, saya tahu itu yang di Telkom itu pinggir jalan. Berhadapan dengan sekolah kayaknya ya. Ya, iya, Pak. Ini cuma ASN, nah ini ditambahkan literaturnya ya. Referensinya ditambah ya. Iya, Pak. Baik smart maupun manajemen ASN-nya. Pelabelan rasa, oh, orang apotek ini. Tugas farmasi masih kurang, tugas salah dengan dalam memahami. Tidak adanya label obat rasa, belum maksimalnya SOP obat rasa. Sistem pelayanan obat masih lambat. Kesalahan dalam mengambil obat. Tugas salah dalam mengambil obat. Belum optimalnya pelabelan obat rasa di puskesmas. Kalau tidak ada pelabelan, apa yang terjadi? Sering terjadi kekeliruan dalam memberikan obat, Pak, akibatnya. Diganti nih, di kepalanya ikan ini. Pak Anpi? Pak Anpi, jangan-jangan suruh keluar lagi. Pak Anpi? Pak Anpi? Ya, iya, Pak. Ya, ini kan akibatnya, ini isunya belum optimalnya pelabelan obat rasa di puskesmas. Kalau itu dibiarkan, akibatnya banyak terjadi kesalahan di dalam memberikan obat. Oke, iya. Puskesmas, baik kesalahan jenis atau dari sisi kadaluarsanya. Kadaluarsa. Itu diganti kepalanya. Oh, diganti, Pak? Iya, disempurnakan tadi. Makin banyaknya kesalahan di dalam memberikan obat. Mungkin di belum Akibatnya. optimalnya itu. Oh, iya. Oh, iya. Ini gagasannya ditambah ya, isu saja ini. Gagasannya apa? Belum optimalnya pelabelan. Gagasannya membuat pelabelan ya. Sediaan obat berdasarkan pelabelannya dua ini. Sediaan obat membuat menerapkan pelabelan gimana ini bahasa yang bagus? Yang mana, Pak? Yang isunya ini belum optimalnya pelabelan sediaan obat berdasarkan pelabelan rasa. Yang bagus apa bahasanya? Belum optimalnya. Karena di sana belum ada, Pak, belum ada pelabelan rasa. Oh, berarti belum adanya pelabelan rasa saja, Pak. Belum adanya pelabelan rasa, oh iya, Pak. Iya. Pada sediaan obat. Gitu ya. Oh iya, pada sediaan obat. Belum adanya Belum diterapkannya pelabelan rasa di dalam penyediaan obat. Oh ya. Belum adanya pelabelan rasa di dalam penyediaan Pak obat. Iya, iya, Pak. Belum diterapkannya pelabelan rasa dalam persediaan obat.
belum adanya pelabelan lasa dalam persediaan obat dan sediaan Itu isunya belum adanya pelabelan lasa diterapkan. Jadi gagasannya penerapan pelabelan lasa di dalam persediaan obat. penerapan dalam Ya, penerapan. ya Pak. Oke, konsultasi dengan mentor, menyiapkan, ini sudah, ini di bold ya, ini pelayanan ini, Iya Pak. di bold gini ya, akun tabelnya, dan seterusnya ya. Menyiapkan, membahas rencana kegiatan, memohon bimbingan dan arahan kepala puskesmas. Oke, lanjut ke yang kedua, D sampai D lagi. Nah, ini sudah ditulis tentang manajemen dan smart ASN. Adik-adik yang lainnya, sebelum ke kegiatan kedua, dikasih garis seperti ini. Nah, manajemen hubungannya dengan kegiatan, baru masuk kegiatan kedua. Mencari literatur referensi, draft SOP, melaporkan hasil, oke. Mencetak SOP. Lanjut. Keduanya membuat label penanda lasa. Konsul. Ini nggak usah konsul, ini kan sudah di atas. Oh iya Pak. Langsung mengidentifikasi obat lasa, menyiapkan alat dan bahan, mendesain label, terus mencetak stiker, terus tidak ditempelkan itu Iya, stikernya ke obat. Berarti ditambahkan di sini ya. Iya Pak. Iya, menempelkan ini stiker ke obat lasa. Melakukan sosialisasi petugas apotek. Berapa orang di apotek? Di apotik yang petugasnya ada 7 orang Pak. Di puskesmas mana ini? Tataba Pak. Tapi yang lain-lain ada sebagian bidan membantu penyerawatina Pak. Menyusun obat dengan pemberian stiker. Oh ini tadi sudah, berarti di sini saja Pak. Ini di kegiatan di sini nggak usah ditambah berarti yang tadi. Iya Pak. Menyusun. Ini smartnya dikasih garis ya. Tadi yang pertama ada garisnya. Oh iya. Sorry Pak, belum tahu kata edit Pak. Ya. Nggak ada garisnya ini. Iya Pak. Ada garis batas. Sampai di sini mestinya. Ini kan tahapannya. Dari sini digaris gitu. Iya Pak. Mengevaluasi penerapan. Ini pengamatan ya. Susunan obat, evaluasi kegiatan, membuat kesimpulan hasil kegiatan. Oke. Ini evaluasinya menyangkut dua loh ya, penataan obatnya dengan pelabelannya ya. Iya Pak. Terus Bapak yang terakhir itu pengamatannya evaluasi ini di sini. Yang pertama susunan obatnya, yang kedua evaluasi penerapannya. Ya. Sudah diterapkan nggak itu yang label-label itu sudah, kan itu dinamis kan, bukan barang menetap bergerak. Jangan-jangan cuma hari pertama aja tertib, hari ketiganya, minggu terakhirnya sudah nggak tertib lagi gitu ya. Itu makanya dilakukan evaluasi. Evaluasinya itu berapa hari Pak? 1 minggu Pak atau cuma 3 hari? 1 minggu terakhir saja kalau untuk 1 minggu terakhir. Oh, ya. Iya. Oke, membuat kesimpulan hasil
kegiatan. Ini sudah ya. Ini per kegiatan ya. Iya, Pak. Kalau boleh pertahapan, Pak. Ininya. Pertahapan. Ya, konsultasi dengan mentor 1 hari saja. Apanya 1 hari, ininya 1 hari. Tapi Pak, boleh di macam konsultasi dan mentor baru kegiatannya di situ. Kegiatan berkonsultasi. Kenapa? Maksudnya Pak, kan pertama konsultasi dengan mentor kan per kegiatan itu pertama bertahap-tahap tuh. Apa itu juga per kegiatannya di situ? Pertahapannya. Tadi yang saya contohkan sama Ibu siapa tadi itu? Iya, tahapan pertama 1 hari, tahapan kedua 2 hari, tahapan ketiga 1 hari gitu. Bisa saja. Jadi tahapan itu tidak harus selalu urut begini. Bisa saja ini pelaksanaannya melakukan sosialisasi ini, mengevaluasi penerapan dari sini juga bisa ke sini gitu ya. Ya. Oke, cukup ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7. Ibu Nindi nanti saja ya, di Japri saja ya. Baik, Pak. Iya. Di Japri ke saya saja. Jadi teman-teman yang ini tadi siapa-siapa yang belum? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yang belum siapa? Bu Nindi sama siapa? Atas nama Saya Pak Ibnu, Pak. Ibnu sudah ya? Belum, Pak. Oh, maksudku yang di sini dan. Saya, Pak. Iya, Pak Ibnu belum ya. Tapi waktunya sudah habis ya. Ditayangkan sebentar, Jo ya. Pak Isman masih bisa nambah sedikit, Pak Isman? Iya, bisa 1 orang lagi bisa pada iya. Iya, makasih ya. Terima kasih pada iya. Oh, Pak Ibnu, silakan Pak Ibnu. Oh, yang belum ini Pak Nindi, Bu Nindi dengan Pak Alfridus ya. Anfridus ya. Iya, Pak. Saya Iya. belum kirim, Pak. Nanti ya dikirim aja, nanti saya koreksi. Saya kirim di grup nanti. Iya, Pak Ibnu silakan. Mana Pak Ibnu? Sudah tidak ada. Silakan Pak Ibnu. Pak Ibnu pakai berarti dari saya. Yang share ya. Bisa Pak Ibnu, bisa. Kayaknya Pak Ibnu pakai HP itu, Pak Dek. Ini saja. Sudah Pak Ibnu ini, dari saya saja. Ini Pak Ibnu dikasih narasi dulu ya. Pak Ibnu ada enggak ini? Hadir enggak? Pak Ibnu. Redmi Note 105, Pak Ibnu. Mute, Pak. Suaranya Pak Ibnu. Bukan Pak Ibnu itu, Pak. Pak Andri. Pak Ibnu kendala jaringan. Oh, iya.
Enggak ada ya Pak Ibnu ya? Ya sudah deh, nanti di Japri saja, saya Japri aja. Saya koleksi, saya Japri. Khususnya di rancangannya ya. Pak Isman. Ya, baik Pak De. Ya. Nanti yang belum saya Japri aja Pak, koleksi di rancangannya. Oh iya Pak De, iya Pak. Iya, makasih banyak Pak De. Makasih banyak teman-teman atas waktunya. Ya lewat 15 menit. Ya, terima kasih banyak dan mohon maaf atas segala kekurangan. Bagi yang belum, nanti saya Japri, saya koreksi rancangannya. Oke, terima kasih dan waktu saya kembalikan ke Pak Isman. Makasih banyak Pak atas Ya, terima kasih Terima kasih Pak. juga. Pak De. Terima kasih Pak. Baik. Bimbingan untuk rancangan aktualisasi kita pada siang hari ini telah selesai. Alhamdulillah. Terima kasih banyak buat saya Amin selaku fasilitator. Terima kasih banyak. Tolong Pak Ibnu ya, Pak Ibnu. Pak Ibnu monitor. Maaf Pak, bukan Pak Ibnu itu Pak. Itu Pak Kuranti. Oh, saya Pak Kuranti ya. Pak Ibnu di mana? Lagi ini ya? Keluar. Keluar. Oh iya. Oke, makasih banyak. Silakan Pak De. Untuk mungkin live room-nya. Oke. Ya Pak De, nanti